Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas dimudahkannya kita berjumpa di malam hari ini, karena tidak ada perjumpaan kecuali semua itu atas izin dari Allah. Dan kita berjumpa bukan untuk perkara-perkara duniawi, tapi kita berjumpa di malam hari ini untuk perkara akhirat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Di mana Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya, maka Allah menjadikan dia faham terhadap ilmu agama. Yang maksud di dalamnya secara umum adalah apapun apabila dilandasi ilmu maka itu pertanda baik. Semuanya kalau dilandasi ilmu maka pertanda baik. Dan apapun yang kita lakukan, rumah tangga, pekerjaan, kegiatan sehari-hari, apabila di dalam perkara itu tidak ada ilmu, maka itu ciri Allah tidak menginginkan kebaikan pada perkara tersebut. Itulah mengapa Al-Imam Al-Bukhari membuat satu bab di dalam kitab hadisnya, Babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab pentingnya kita berilmu sebelum kita berbicara dan beramal. Termasuk yang penting diilmui adalah ilmu tentang rumah tangga. Nah, saya mau tanya dulu, ini dijawab cepat biar tidak membuang waktu. Yang sebelum nikah belajar tentang pernikahan, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 1200 orang cuma 8. Masya Allah. Yang lainnya ilmu katon ya. Ilmu apa? Ilmu katon. Artinya apa? Artinya memang kita ini terlalu sembrono, terlalu berani untuk mengarungi sesuatu dalam keadaan kita tidak tahu ombaknya seperti apa, kita tidak tahu kedalamannya seperti apa, kita tidak tahu badainya bakal sebesar apa. Tapi kita ini bonek. Pas ya? Pas ya. Kita ini bonek, sing penting maju. Padahal modal orang itu menikah bukan cuma niat, bukan cuma nekat, tapi dia mengerti apa yang harus dijalankan di dalam rumah tangganya. Maka apabila Allah menginginkan kita baik, Allah dekatkan dengan majelis semacam ini. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, masuk surga bersama. Saya awali dengan satu cerita. Cerita ini dari satu sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar Al-Ghifari ini banyak sekali dipuji oleh Nabi Muhammad, banyak, karena kecintaan Nabi Muhammad kepada Abu Dzar. Suatu hari Nabi Muhammad mengatakan tentang Abu Dzar, tidaklah ada yang dinaungi oleh langit
dan berjalan di atas bumi, afsahu lahjatin min Abi Dzar, yang ketika ngomong itu lebih fasih dibandingkan Abu Dzar. Tidak ada di bawah langit, di atas bumi, tidak ada yang lebih fasih dibandingkan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Dzar ini salah satu di antara sahabat Nabi yang menikahnya cukup telat. Menikahnya telat. Karena nikah itu bukan masalah cepat atau lambat, tapi nikah itu masalah siap. Masalah apa? Siap. Jadi tidak ada aib kalau antum terlambat menikah karena memang antum merasa belum cukup ilmunya, belum cukup persiapannya, belum cukup kematangannya. Tidak apa-apa. Daripada antum zalim. Zalim kepada siapa? Kepada pasangan, kepada mertua, kepada calon anak. Maka itulah kenapa ada cerita Umar dilapori seorang laki-laki tentang anaknya yang durhaka. Faham semua kan ceritanya? Terus ditanya sama Umar, bagaimana durhakanya anakmu? Kalau dipanggil tidak mau datang, kalau diajak berbicara bahasanya tinggi, nyentak, kalau diperintah tidak mau nurut. Sama Umar dipanggil anak itu. Umar tanya, kamu dilaporkan oleh bapakmu katanya kamu durhaka. Anaknya tanya, durhaka itu apa? Dipanggil nggak mau datang, diajak berbicara nadamu tinggi, dan kalau diperintah engkau tidak mau melakukan. Kata anaknya, ajal, betul itu saya. Umar tanya, kenapa kamu tidak merasa aneh dengan perbuatan itu? Dibilang Umar, kalaulah itu dibilang kesalahan, maka orang tuaku bersalah terlebih dahulu sebelum aku bersalah kepadanya. Ditanya, apa kewajiban orang tua kepada anak? Kata Umar ada 3. Nomor 1, dipilihkan ibu yang baik. Kata anak tadi, saya tidak punya ibu yang baik. Umar kaget, kok bisa anak tidak bangga dengan ibunya? Terus ditanya, waman ummuk, terus ibumu siapa? Dibilang sama anak tadi, ummi amatun saudaun fis suqi ishtaraha abi bithamanin bakhas thumma jama'aha wa waladatni. Ibuku ini budak perempuan dengan harga murah yang dibeli bapakku di pasar. Ketika bapakku butuh perempuan, digauli, hamil, lahir saya. Kata Umar, oh iya, pantas kamu seperti ini, karena bapaknya tidak punya ilmu. Anaknya jadi korban. Coba kita jujur, Pak, berapa banyak anak kita jadi korban gara-gara kita tidak ibadah? Berapa banyak anak kita jadi korban gara-gara kita tidak pernah datang ke majelis taklim? Berapa banyak anak kita jadi korban ketika kita tidak bisa baca Quran? Tapi sayangnya kita tidak merasa. Kita bilang, ya biasa, emang kenapa gitu loh. Padahal ini kesalahan besar. Yang kedua apa kata Umar? Diberi nama yang baik. Kata anak tadi, saya tidak punya nama yang baik. Umar tanya, wa masmuk, jenengmu sopo? Dibilang, ismi Ju'al, jenengku Ju'al. Ju'al itu kalau bahasa Surabaya kecoa. Namanya anaknya siapa? Kecoa. Dan antum buka dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, sejarah Nabi. Kenapa orang Arab itu ngasih nama anak-anaknya dengan nama binatang? Punya enggak teman Arab namanya Namir, namanya Asad? Punya orang-orang Arab. Nama itu kan nama-nama binatang. Karena dalam sejarah orang Arab memberi nama anaknya untuk musuhnya. Jadi dia ngasih nama anaknya untuk siapa? Untuk musuhnya. Jadi kesannya ini anakku nanti yang akan membalaskan dendamku kepada musuhku. Maka dikasih nama yang menyeramkan. Mungkin bapak ini musuhnya wedi kecoa. Akhirnya anaknya dikasih nama kecoa. Kata Umar, ya sudah bas, ente 2 tidak dapat, orang tuamu zalim. Yang ketiga apa? An yu'allimahul kitaba was sunnah, diurui Quran dan sunnah. Diajari Islam, diajari ibadah, diajari sing genah. Kata anak tadi, abi masyghulun fis suq bi tijaratihi. Tidak bisa, bapakku sibuk meeting, bapakku sibuk teken MOU, bapakku sibuk ngontrol proyek, sampai tidak pernah ngajarin saya. Hati-hati loh, Pak. Antum buka di buku pendidikan anak, yang wajib ngajarin anak itu bukan guru tapi orang tua.
Hati-hati. Itu kewajibannya siapa? Orang tua. Nah, sudah kata Umar, ya sudah. Kalau kamu yang 3 ini tidak dapat, ibumu tidak baik, namamu tidak baik, bapakmu tidak ngajarin kamu tentang Islam, maka kata Umar apa? Berarti kamu ini korban dari kebodohan bapakmu. Ganti bapaknya dipanggil, antum tahu diapain? Dicambuk sama Umar 8 kali cambukan. Gara-gara kebodohanmu, kamu menjadikan anakmu sebagai korban. Nah, ini ceritanya di zaman Umar. Di zaman Masjid Al-Ikhlas ada apa enggak cerita begini? Jujur aja, enggak apa-apa. Enggak ada. Wakeh, Pak. Nah, repotnya di situ. Ada satu lagi cerita di zaman tabi'in. Di zaman apa? Tabi'in. Ada seorang bapak masuk ke rumahnya anaknya, karena dia perbedaan dengan dalil anta wa maluka li abika. Kamu dan semua bondomu punya bapakmu. Maka antum kalau belajar ilmu fikih, dalam fikih itu kalau ada bapak membunuh anak tidak dikisos. Mau dicoba? Ruwet ini ya. Tidak dikisos. Kenapa? Karena memang itu ada kepemilikan bapak di sana. Cukup dipenjara. Nah sudah, maka bapak ini ngerti, oh ini rumah anakku berarti rumahku. Dia masuk ke rumah anaknya, tung. Wah, anaknya kaget, diuncali pakai batu besar. Pas kena di kepala bapaknya, gocer. Dalam keadaan penuh dengan darah, itu bapak lari ke mahkamah, ke pengadilan. Dilaporkan itu anak oleh bapaknya kepada qadhi. Dibilang, ma balud dam alladhi yajri fi wajhik. Ini urusan apa darahmu ini keluar? Kemudian bapaknya bilang, Romani waladi bil hajari hina dakhaltu baitah. Anakku nguncali sirahku dengan batu ketika saya masuk ke rumahnya. Kata qadhinya, ayo pasukan seret anaknya ke sini, seret anaknya ke pengadilan. Ketika anaknya datang, antum tahu yang pertama kali ditanyakan oleh qadhinya apa? Ditanya oleh hakimnya apa? Kenapa kok sampai bapaknya berdarah? Enggak. Pertanyaannya apa? A'allamaka abuka alkitaba was sunnah? Apakah kamu pernah diajari Quran dan sunnah oleh bapakmu? Pernah tidak diajari Quran sunnah sama bapakmu? Anak tadi bilang, la walau harfan. 1 huruf pun tidak. Kata hakimnya apa? Ya sudah, anaknya boleh pulang. Terus bapaknya ngamuk, lo ya apa hakim? Gocer lo ini. Apa urusannya ini? Kata hakimnya apa? Dhannaka thawran fadharaba ra'sak. Tadi waktu kamu masuk ke rumah anakmu, kamu sama anakmu dikira banteng. Maka kamu dilempari pakai batu. Anakmu tidak salah gara-gara kamu tidak pernah ngajarin dia. Coba kejadian tidak itu di rumah tangga kita? Anak kita teriak, anak kita di waktu sholat wangel jak-jakani sholat. Istri kita ketika diingatkan untuk berpakaian yang rapi susah. Ketika diajak untuk bagaimana caranya keluar rumah tanpa parfum susah. Ketika diajak kalau keluar tidak usah menor-menor susah. Kenapa? Diawali dari rumah tangga yang tidak dibangun di atas ilmu. Hati-hati. Nah, ceritanya begini. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari mau menikah, telat, nikahnya telat. Apa yang terjadi? Maka Abu Dzar itu mengumpulkan teman-teman di rumahnya. Terus Abu Dzar mengatakan, uriduz zawaj. Wahai konco-konco. Kalau Surabaya panggilannya cak gitu ya. Cak. Jangan diganti o, cak. Cak. Ini konco-konco, saya mau nikah, kata Abu Dzar. Fabhatsuli an dzati din. Carikan saya perempuan model sakarepmu. Sing penting ngerti agama. Lihat Pak, sekelas Abu Dzar masih merasa penting untuk mencari istri yang ngerti agama. Sekelas siapa ini? Abu Dzar. Karena Abu Dzar ngerti kehidupan rumah tangga itu tidak seindah bayangan drama Korea. Ibu-ibu, Bu, nonton drakor, tobat. Bu, apa istilahnya drakor itu apa?
Enggak, yang biasa episode pertama itu ada bahasanya itu apa? Jangan pura-pura enggak tahu loh Ustaz. Enggak tahu ya. Nah, ini karena Abu Dzar ngerti rumah tangga itu tidak seindah sinetron. Maka Abu Dzar tahu gelombangnya bakal besar, ujiannya bakal banyak, kesabarannya pasti diuji, didik anaknya pasti berat. Maka Abu Dzar cari siapa yang meringankan itu untukku. Cari perempuan modele bebas, yang penting ngerti agama. Kalau kita dibalik, agamane bebas, yang penting ayu. Ya, agamane bebas, yang penting soge. Oh, dari mana baiknya rumah tangga kita ini? Uang rumah tangga dunia berapa lama sih paling? Ayo, berapa lama paling? Sementara itu kalau kita pindah ke akhirat untuk selama-lamanya. Saklawase urip, tidak ada mati setelah itu. Sudah. Maka Abu Dzar bilang, carikan untukku seorang perempuan yang mengerti agama. Temennya ngetes, tidak serius. Ngomong apa? Ya Aba Dzarrin, innali amah sauda dzatudin. Abu Dzar, kalau omonganmu benar, saya punya, kata temennya, seorang budak perempuan berkulit hitam. Dan mohon maaf ya, kalau ngomong budak jangan bayangkan perawan, tidak ada. Dan itu di zamannya bukan aib, karena budak itu halal digauli oleh siapa? Oleh majikannya, oleh tuannya. Maka ketika dibilang amah, perempuan yang seorang budak, maka jangan bayangkan dia masih gadis. Tidak. Dalam keadaan dia adalah seorang budak plus kulitnya hitam tapi ngerti agama. Antum tahu apa kata Abu Dzar? Uriduha, zawwijni minha. Saya mau sama dia. Belum, tidak pakai nazor, tidak pakai PDKT, pacaran 15 tahun, tidak pakai, langsung pokok ngerti agama, uriduha, nikahkan saya sama dia, saya mau sama dia. Tidak pakai nazar Pak. Karena apa? Ini menunjukkan, Abu Dzar menunjukkan rumah tangga itu yang penting agamane. Lihat perempuan, kata Rasulullah, dinikahi karena berapa perkara? 4. Bukan nikah 4 perempuan, bukan, jangan salah paham. Nanti oh berarti yang satu kaya, yang satu cantik, yang satu turunannya apik, yang satu ngerti agama. Berarti papat Ustadz, ngawur. Ini cara menafsirkan orang yang ngebet ya begini. Kata Rasulullah yang pertama, li jamaliha, karena ayune. Karena masih melarat, sing penting ayu, melaratnya termaafkan. Nomor 2, lima liha, karena kekayaannya. Sing penting soge, eleo titik iso dioplas. Kalau mereka yang tidak ngerti, suntik skincare, suntik pemutih, hidungnya dipasangi pipo, Pinocchio lah dia. Subhanallah. Yang ketiga, karena hasab itu bukan nasab, beda. Kalau nasab itu bapaknya siapa, bapaknya bapak siapa, bapaknya bapak siapa, itu nasab. Kalau hasab itu artinya kecondongan keluarga ini ke arah mana, itu namanya hasab. Ada keluarga kecondongannya dagang, ada keluarga kecondongannya jadi politikus, ada keluarga kecondongannya masjid, ada. Maka sama Nabi disuruh lihat kecondongan agama itu, keluarga itu ke arah mana. Dan yang terakhir, karena agamanya. Dan untuk ngomong agama, Nabi Muhammad bilang apa? Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Fadhfar, antum tahu arti bahasa Arabnya, arti tekstualnya. Kalau pilihlah, fakhtar, itu pilihlah. Atau fab'ath, carilah. Tapi Nabi Muhammad mengatakan fadhfar, dhafar itu artinya menang. Ketika Nabi Muhammad mengatakan fadhfar bidzatid din, artinya apa? Menangkan perempuan yang ngerti agama. Kenapa bahasanya menangkan? Seakan-akan perempuan yang ngerti agama itu diperebutkan banyak orang, dan kalau panjenengan yang dapat maka panjenengan pemenangnya. Jadi digawe rebutan. Soge gak ngefek Pak, gak ngefek. Antum lihat berapa banyak artis-artis soge-soge,
yo selingkuh, yo cerai, yo KDRT. Na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan Rasul mengatakan, pilih yang ngerti agama, maka tanganmu selamat. Tanganmu selamat artinya apa? Ringan tanggung jawabmu kelak di hadapan Allah. Untuk laki-laki, Rasulullah mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluqah fazawwijuh. Kalau datang ke rumah kalian seorang laki-laki niat ngelamar anak gadis kalian, laki-laki itu agamane api. Agamane api artinya apa? Agamane api, rukun Islamnya bagus, ndak pernah kelihatan ninggal sholat, ndak pernah kelihatan ninggal poso. Itu cukup, ojo terlalu teliti. Mau cari di mana Anda? Ndak ketemu malaikat di Surabaya, ndak ketemu. Yang penting ketok sholate genah, posone genah, ngaji yo iso. Wa khuluqah, dan baik akhlaknya. Apa standar baik akhlak itu apa? Tidak pernah kelihatan cacat secara budi pekerti. Gak tahu ketok mabuk nek ngarepe wong akeh. Kalau sembunyi itu urusannya Allah ya, kita tidak perlu mengkorek sampai dalam. Tidak pernah kelihatan konangan berzina, tidak pernah kelihatan mencuri. Jadi tidak pernah kelihatan cacat secara moral. Apa kata Rasulullah kalau datang laki-laki semacam itu? Fazawwiju, PN dadi mantumu, ojo ditolak. Kalau tidak diterima, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau laki-laki baik tidak diterima dadi mantu, efeknya berat. Akan terjadi fitnah di muka bumi, kerusakan. Akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Saya mau tanya, apa urusannya wong lanang apik gak dipek mantu, kok urusannya berlanjut sampai fitnah dan rusaknya bumi? Kenapa? Karena al-irqa dassas, getih gak iso diapusi. Iki anake sapa, turunane sapa, bapake api apa elek, mesti kelihatan dari siapa? Anaknya. Maka kalau ada anak mbuwetik, wangel dituturi, panjenengan tanya, anake sapa sih? Nyebut satu nama. Oh alah yo pantes. Pernah begitu ndak? Anake sapa saiki? Disebut nama ibunya. Oh alah, yo gak salah lek anake wong iku. Iya ndak? Nah, maka kalau sampai orang baik ndak diterima, keturunan baik itu akan hilang. Nah, sudah. Maka Abu Dzar milih perempuan tadi. Welek, a'azzanallahu wa iyyakum. Bukan berarti kita meremehkan sahabat, tapi kemudian kita mau menceritakan seperti apa kisahnya di zaman itu. Sudah. Teman-temannya kaget. Loh, hada jid wala hazal. Iki serius apa guyon Abu Dzar ini? Ternyata Abu Dzar serius. Tidak lama setelah hari itu nikah Abu Dzar dengan budak perempuan hitam tadi. Apa yang terjadi? Setelah jalan setahun, jalan 2 tahun, teman yang kemarin mengusulkan perempuan itu untuk dinikahi oleh Abu Dzar balik ke rumahnya Abu Dzar, geruduk balik. Mertamu itu bahasa Inggrisnya apa ya? Visiting. Your English is bad, my English is great. Kampung Inggris ini. Nah, sudah dekat kampung Inggris tapi ya dekat. Jangan diceritakan kasembonnya, Pak. Sudah datang teman-temannya, tanya sama Abu Dzar, basa-basi, bagaimana kabarmu, bagaimana istrimu, bagaimana anakmu, segala macam. Ditambahi sama temannya, ya Aba Dzarrin, ama turidul hasna? Gak kepingin ta rabi mbek wong wedok sing unyu-unyu gitu, sing rodok pantes didelok, sing rodok ayu, kulite api, wajahnya bersih, orangnya cantik. Ndak kepingin ta? Abu Dzar langsung nyekak, skak mat. Apa kata Abu Dzar? Saya tahu maksud kalian ini. Kalian mencela istri saya karena paras wajah dan tubuhnya. Terus Abu Dzar bilang apa? Hiyallati tuqidhuni idza nimt. Kamu tahu siapa istri saya itu, kata Abu Dzar? Jangan lihat wajahnya, tapi lihat sifatnya. Dia itu perempuan yang membangunkan aku ketika aku telat untuk sholat tahajud. Nomor 1. Hiyallati tuqidhuni idza nimt.
Dia yang membangunkan saya untuk sholat malam ketika saya ketiduran. Yang bangunin siapa? Istrinya. Panjenengan dibangunin siapa? Alarm muni di snooze, mundur 15 menit sampai adzan subuh ya. Mundur, tunda. Ini yang ketawa pengalaman KB ini ketoro. Alarm wis muni ditunda 10 menit, 15 menit. Subhanallah. Antum buka di Google sih. Tidur setelah terbangun kemudian minta jeda 10 menit sampai setengah jam, la yanfa', tidak ada manfaatnya, tetap ngantuk, tetap kesel, malah ngeluh. Maka sekaruan tit muni ndang tangi ya wis. Percuma mau Anda undur 10 menit itu gak kerasa blas. Mur maneh. Suwe-suwe HP ini cemplung nang banyu, blum. Sampai muni ini apa? La haula wala quwwata illa billah. Nomor 1, hiya allati tuqiduni idza nimt. Dia yang membangunkan saya ketika saya tidur untuk tahajud. Nomor 2, wa hiya allati tushajji'uni idza kasult. Itu perempuan yang nyemangati saya kalau saya lagi males. Kita sebaliknya ngelihat istri langsung moodnya hilang. Males lapo-lapo ya. Ini perempuan yang kalian hina. Ini perempuan yang senantiasa menyemangati aku, membangkitkan semangatku, meningkatkan kemauanku untuk ibadah ketika aku sedang malas. Nomor 2. Nomor 3, wa hiya allati tudzakkiruni idza nasit. Dan itu perempuan dengan agamanya, dia yang mengingatkan aku ketika aku sedang lupa. Terus ditutup sama Abu Dzar apa? Wa idza ra'aitumuha hina adkhalaha Allahu al-jannata la nadimtum annakum ma akhadtumuha. Kata Abu Dzar, saya tahu ini. Nanti kalau kalian lihat kecantikan istri saya yang kalian cela sekarang, ketika Allah masukkan dia ke dalam surga, maka kalian akan menyesal kenapa dulu bukan kalian yang menikahi dia. Coba ini sekelas Abu Dzar. Nah, bagaimana dengan abu-abu ini? Itu nomor 1. Itu kisahnya siapa? Abu Dzar. Antum tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Abu Abdillah Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala nikahnya umur 50. Tidak pakai ditanya kapan nikah, tidak pakai. Dan kalaupun ditanya mungkin Imam Ahmad gak baperan ya. Umur 50 baru nikah. Orang tuanya sudah meninggal, abahnya meninggal, umiknya meninggal. Maka datang ke bibinya. Terus Imam Ahmad ini ngomong sama bibinya, ya khala uriduz zawaj. Wahai bibiku, saya mulai tertarik nikah, coba carikan untuk saya. Berangkat bibinya ke rumah salah satu orang. Yang di dalam rumah itu ada 2 gadis perempuan. Di rumah tadi ada 2. Ketika bibinya masuk, ditanya sama ahlul bait, "Madza turidin?" Apa yang kamu inginkan? Dibilang apa? "Akhtub li ibna akhi libni akhi Ahmad ibni Hanbal." Saya melamarkan untuk ponakan saya yang namanya Ahmad bin Hanbal. Saya mau lihat 2 putri kamu. Namanya dilamar Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ketika mau nikah sudah menjadi ulama yang terkemuka di zamannya. Maka pintu manapun yang diketuk tidak akan ditolak. Itu loh Pak, lek terapi Pak. Sing pantes, sing keren, aja rapi dingklak. Mau ngapain? Ngapain ya? Nggak jadi wes Pak, pulang saja. Lah lemes. Ini antum yang yakin pintu manapun antum ketuk antum tidak akan ditolak. Kenapa? Kualitas diri, sing pantes, sing dewasa, sing keren, yang punya prestasi. Saya glembos sih. Iya, umur 17 tahun tidak bisa apa-apa di tempat kita ini. Dalam keadaan 17 tahun di zaman Nabi, panglima perang. Siapa namanya? Usamah bin Zaid. Subhanallah. Sudah. Maka keluar 2 perempuan tadi. Karena mau ditunjukkan kepada siapa? Kepada bibinya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa tahu salah satunya dipilih.
Sudah dilihat yang satu cantik jelita gak nyacat blas. Kalau bahasa orang Surabaya nyacat kualat. Mulai rambut, wajah, kulit, tinggi badan, semuanya perfect. You know perfect? Mumtaz, sempurna. Saya khawatir pakai bahasa Inggris di sini perlu nerjemah itu loh. Kalau saya ceramah di tempat saya gitu, Inggris itu langsung tidak pakai terjemah, tidak pakai translate, tidak buang-buang waktu gitu ya. Sudah, nomor 1 Wayu Pol, tapi agamanya kurang. Nomor 2 biasa banget, kalau tidak boleh dibilang jelek. Biasa banget, tapi agamanya cakep. Sudah, pulang bibinya Imam Ahmad, ketemu sama Imam Ahmad. Ya Ahmad Ibn Hanbal, wahai ponaanku Ahmad bin Hanbal, ada 2 di rumah tadi, tak ceritani. Nomor 1 Wayu Pol. Kalau kita Pak krungu Pak, yo sikuai. Lho nomor 2 durung krungu, wis sikuai, gak usah kakean. Nomor 1 apa? Cantik jelita, top. Diceritakan, tapi indaha naqisun fid din, tapi dia itu agamanya kurang. Nomor 2 diceritain hidungnya, kulitnya jelek Ahmad yang nomor 2. Tapi zatudin, agamane apik. Apa kata Imam Ahmad? Idza tazawwajtu li hawaya, kalau saya nikah untuk nafsu saya pilih yang nomor 1. Ayo, ini kita koreksi diri masing-masing. Anda nikah untuk nafsu atau untuk yang lain? Kalau saya nikah untuk nafsu saya pilih yang nomor 1. Cantik jelita, agama urusan buri. Gak jilbaban masuk, tak jilbabi kok mari rabi. Ya lek sampai di kafani gak jilbaban ya apa? Nomor 1. Kata Imam Ahmad, kalau saya nikah untuk nafsu, saya pilih nomor 1. Wa idza tazawwajtu li rabbi wa li akhirati wa li dini fakhtartu tsaniyah. Tapi kalau saya nikah untuk Allah, saya nikah untuk akhirat. Suaranya apa barusan? Azan ya? Sebentar lagi. Kalau saya nikah untuk Allah, saya nikah untuk akhirat. Wa tazawwajtu lidini, untuk agamaku, fakhtartu tsaniyah, saya pilih yang kedua. Dan antum tahu yang dipilih yang mana? Yang kedua. Nomor 2, wajah biasa tapi agamanya cakep. Coba perempuan sekarang, subhanallah. Nah sudah, setelah kisah itu apa yang terjadi? Ketika istrinya itu wafat, namanya Ummu Saleh. Ketika istrinya itu wafat, Imam Ahmad Ritha itu menceritakan kebaikan istrinya di hadapan orang-orang yang takziah. Apa kata Imam Ahmad? Aishtu 20 sanah ma'a Ummi Saleh fama ikhtalaftu ma'aha walau kalimah. Saya hidup sama perempuan ini 20 tahun, kata Imam Ahmad. Fama ikhtalaftu ma'aha walau kalimah. Tidak pernah membantah saya walaupun dengan 1 kata. Walaupun dengan berapa? 1 kata. Sekarang kalau istri kita kakean protes, ojo ngamuk, muhasabah. Kita nikahnya untuk siapa kok sampai milih orang seperti itu? Ada gambar saya di sana? La haula wala quwwata illa billah. Mohon dimaafkan ibu-ibu ya, ini namanya sabqul lisan, keceplosan saja. Nah, ketika istri itu kemudian protes, nuntut, minta ini, minta itu, ganggu ini, ganggu itu, jangan gampang ngamuk, coba muhasabah. Kenapa kok sampai muncul perempuan seperti itu di rumah kita? Yang milih siapa? Ayo jawaban Pak. Siapa yang milih dulu? Ustaz kebablasan, selawas ceramah ikat saiki. Ya apa ijol tombok ah?
La haula wala quwata illa billah. Nah, sudah. Maka kata Imam Ahmad, karena saya pilih agamanya dan saya menikah untuk Allah, saya menikah untuk akhirat, saya menikah untuk agama Allah, maka Allah membalas untuk saya dengan apa? Hidup 20 tahun belas tidak pernah bantah. Subhanallah. Itulah istri yang nolong kita untuk perkara akhirat. Nah, maka ada satu hadis yang sahih dalam kitab As-Sahih Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyattakhidh ahadukum qalban syakira. Hendaknya setiap kalian memiliki qalban syakiran, hati yang gampang bersyukur. Hati yang gampang bersyukur itu apa? Oleh titik syukure gede. Tidak seperti kita, oleh gede syukure. Kenapa kita ini mendapatkan perkara besar kok syukurnya kecil? Karena perkara besar itu sudah biasa kita dapat. Karena keinginan kita terlalu besar sampai oleh yang gede kesannya. Yang jadi sing tak jaluk sami ini. Jadi syukurnya kurang. Sementara qalban syakiran itu oleh titik syukure gede.